Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi ke channel saya. Jadi pada video kali ini saya akan membahas 4 soal ya. 4 soal dari 2 orang berbeda. Jadi masing-masing ngirim saya 2 soal. Ya, tanpa berlama-lama dan untuk menyingkat durasi video ini, kita langsung saja ke pembahasan soal ya. Soal pertama itu ini. Tentang dimensi 3. Pertama kita perlu gambar kubus ABCDEFGH-nya dulu ya. Kita gambar dulu kubusnya di sini. Ya, gambaran saya memang kurang bagus. Gak jago gambar. Ini ya, ABCDEFGH. Katanya titik P pada pertengahan BF. Berarti sini P. Titik R terletak pada garis PD. Dan titik Q pada pertengahan AB. Gitu ya. Katanya titik R terletak pada garis PD sehingga garis Q R tegak lurus PD. Gini. Tegak lurus gitu ya. Ini R. Dan sini membentuk sudut 90 derajat karena tegak lurus. Oke, kita gambarkan atau proyeksikan segitiganya. Dan ini segitiga DQP itu belum tentu 90 derajat. Bisa aja itu kita tuliskan gini ya, tapi belum tentu 90 derajat. Bisa lancip, bisa tumpul. Inilah kita mau memeriksa. Di sini Q, di sini P, di sini D. Kita nyari QP. Karena tadi pertengahan, berarti BP sama dengan PF sama dengan 2. Di sini berarti 2. QB itu 2. AQ juga 2. 2. Berarti QP-nya berapa? Ini kan 90 derajat nih karena kubus. QP dari Pitagoras kita dapat 2 akar 2. QP. Sini 2 akar 2. Dan QD, karena AQ itu 2, AD itu 4, karena panjang rusuknya 4. Maka QD itu akar dari 4 kuadrat tambah 2 kuadrat itu akar 20 sama dengan 2 akar 5. Ya, berarti di sini 2 akar 5. Di sini R ya. Ini membentuk sudut 90 derajat. Yang di sini kita nggak tahu berapa nih, belum tentu siku-siku. Dan DP kita dapatin dari ini. Perhatikan segitiga DBP ya. Segitiga DBP itu gini. Ini P, ini B, ini D. DB itu 4 akar 2 ya. Tahu dari mana? Karena itu diagonal bidang ABCD. BP itu 2 karena pertengahan tadi katanya. P itu pertengahan. Berarti dia membagi 2 sisi sama panjang gitu. Dan DP berdasarkan Pitagoras, ini udah pasti siku-siku ya. DP berdasarkan Pitagoras itu akar dari 4 akar 2 itu 32 ditambah 2 kuadrat itu 4. Itu akar 36 itu 6. Berarti DP 6. Saya udah dapat nih. Sekarang saya hapus dulu ya bagian-bagian yang tidak terlalu dipakai untuk menghemat ruang. Oke, kita udah dapat ini ya. Pertanyaannya adalah, apakah segitiga DQP siku-siku? Gitu. Jawabannya tidak. Kenapa? Untuk membuktikannya, kita tes pakai Pitagoras. Karena tidak memenuhi dalil Pitagoras, alias 6 kuadrat, itu tidak sama dengan sebentar. 6 kuadrat itu tidak sama dengan 2 akar 5 kuadrat tambah 2 akar 2 kuadrat. Yang mana ini 20, ini 8. 36 tidak sama dengan 8. Maka bisa apa kesimpulannya? DQP tidak siku-siku gitu. DQP bisa lancip, bisa tumpul. Dan kenyataannya DQP itu tumpul. Kenapa? Karena kalau kita pakai aturan kosinus ya. Kosinus Q atau kosinus DQP itu bakalan hasilnya negatif. Yang mana negatif itu terletak di kuadran berapa? Kuadran 2 kan ya. Untuk 0 sampai 180. Karena total sudut dari segitiga itu cuma bisa 180.
DQP ini tumpul lebih besar dari 90 derajat. Tapi kita nggak fokus ke situ. Kita fokus nyari QR-nya berapa. Apakah bisa? Bisa. Kita misalkan aja ya, DR itu, jangan di DR-nya, di RP itu X. Maka DR 6 kurang X. Gitu ya. Dan di sini M. Dari Pitagoras, kita dapatin M kuadrat itu sama dengan A. Kok akar lagi sih? Sorry. M kuadrat itu sama dengan, karena siku-sikunya di sini, hipotenusanya itu 2 akar 5. 2 akar 5 kuadrat dikurang 6 kurang X kuadrat gitu ya. Dan persamaan kedua, kita dapatin 2 akar 2 kuadrat dikurang X kuadrat. Kita tarik kesamaan nih, M kuadrat sama dengan M kuadrat. Jadi, 2 akar 5 itu 20. 20 kurang 6 kurang X kuadrat ya 36. Kurang 12X tambah X kuadrat gitu ya. Itu sama dengan 8 kurang X kuadrat. 20 kurang 36 tambah 12X kurang X kuadrat sama dengan 8 kurang X kuadrat. Kita eliminasi X kuadrat sehingga 20 kurang 36 minus 16. Pindah ke sana jadi positif 24 berarti. 12X sama dengan 24 yang mana X sama dengan 2. Oke, kita sudah dapatin X sama dengan 2. X sama dengan 2 itu nilai ini. Itu 2. Berarti M berapa? Kita pakai yang ini nih. Berarti M atau QR, kita wakilkan lah QR dengan M tadi. QR itu sama dengan akar dari 2 akar 2. 2 akar 2 itu 2 akar 2 kuadrat. Maksudnya 2 akar 2 kuadrat itu 8. Dikurang X kuadrat. X kuadrat itu 2 kuadrat. Itu 4. Sama dengan akar 4. Berarti QR berapa? Ya 2. Berarti panjang QR yang diminta di soal itu sama dengan 2 cm. Ini dia. Ini dia jawaban untuk nomor 1. Oke. Lanjut ke nomor 2 ya. Tentukan N jika C oke. Kita gini. Ini berarti ya, kita buat kesamaan dulu. N faktorial per N kurang 2 faktorial kali 2 faktorial sama dengan 100 faktorial per 100 kurang 9, 2 faktorial 100 kurang 90, sini 98 faktorial, sorry. Ini kan 100 kurang 98, 2. Berarti sini 98 faktorial. Nah, dari sini udah nampak sih. Kalau N itu 100. Ini kan N faktorial nih. Ini 100 faktorial. Kalau N sama dengan 100, berarti yang ini itu jadi 100 faktorial per 100 kurang 2, 98 faktorial, 2 faktorial. Sama kan? Maka nilai N sama dengan 100. Udah selesai. Lanjut ke nomor 3 ya. Dari penjabaran 4X tambah 2X kuadrat dipangkatkan 4. Ya. Jadi dia dipangkatkan 4. Koefisien dari X pangkat 5. Kita mau nyari koefisien dari X pangkat 5 gitu. Oke, gini. Pertama kita apa dulu nih? 4X tambah 2X kuadrat. 4X tambah 2X kuadrat pangkat 4. Itu sama dengan X dikali 4 tambah 2X pangkat 4. Berarti ini X pangkat 4 kali 4 tambah 2X pangkat 4. Kita mau nyari ini 4 tambah 2X pangkat 4. Kita mau nyari koefisien dari X. Kita mau nyari koef, ini AX. A berapa? Kalau kita tahu ini ya, karena ini pangkat 4. Berarti bentukannya itu, bentukan dari sini, bentukan dari 4 tambah 2X kuadrat itu nanti bakalan gini. Terus ini mana ya? Bentukannya jadi AX pangkat 4 tambah BX pangkat 3 tambah CX kuadrat tambah DX tambah E gitu ya. Nah, kita mau nyari D berapa? Ada namanya binomial koefisien, di mana
saya kasih tahu dasarnya dulu. X tambah Y pangkat N itu sama dengan sigma dari N sama dengan 0 sampai, kita nggak usah pakai N lah, karena nanti bingung bedain N yang mana iteritas N, yang mana variabel N. Kita pakai K sini sampai N dari N K ya. Ini NK ini bentuk lain dari C NK ya. Kali X pangkat N kurang K kali Y pangkat K gitu. Sekarang kita apa? X. Mana X? Mana Y? Gitu. Oke. Kita pakai X itu 4, Y itu 2X ya. Berarti yang diminta yang 4 tambah 2X pangkat 4. 4 tambah 2X pangkat 4. Berarti itu sama dengan, ya sigma K sama dengan 0 sampai 4. 4 sini K. X pangkat 4 kurang K. Tapi X-nya kita ubah jadi 4 dulu. X-nya kita ubah jadi 4 dulu gitu. Dikali Y pangkat K gitu. Karena kita mau Y-nya kita ubah jadi 2X. Aduh, sorry. Maaf. Y-nya kita ubah jadi 2X gini. Pangkat K. Kita mau nyari koefisien dari X. Berarti itu terjadi ketika K sama dengan 1 kan. Nah, untuk K sama dengan 1, di mana lagi ditulisnya? Sini. Untuk K sama dengan 1 berarti ini kan C41 berarti itu 4 faktorial ber 4 kurang 1, 3 faktorial, 1 faktorial dikali 4 pangkat 3, ya, 4 pangkat 3 kali 2X. 4 faktorial per 3 faktorial itu 4, berarti 4 pangkat 4. Berapa tuh? 4 pangkat 4 itu 4 kuadrat 16 kan? 16 kuadrat itu 256 ya. 256 dikali 2. Berarti jadinya 512X. Ini kan koefisien X dari si ini. Si 4 tambah 2X pangkat 4 nih. Kalau kita kalikan sama X pangkat 4, kan jadinya 512X pangkat 5. Maka koefisien dari X pangkat 5 itu 512. Maka jawaban dari soal ketiga ini 512. Gitu. Oke, soal keempat tentang apa ini? Oh, tentang logaritma. Oh iya, misalnya bentuk ini ya. Log A B itu sama aja sama A B. Penulisan yang baru itu gini. Ini penulisan yang lama. Oke, tapi saya pakai penulisan yang gini ya, karena ini yang lebih umum. Yang lebih umum kita lihat. Jika nilai X yang memenuhi ini, oke, sama dengan 8 ya. Berarti, ntar dulu saya hapus dulu ini ya. Berarti kita bisa dapetin apa? Ini kan 2 nih. Basisnya 2. Berarti 16 ini kita ubah jadi 2 pangkat 4. 2 log 2 pangkat 4 dikali 8X kurang setengah per 2. Ya. Sama dengan berapa? 8. 4 ini 2. Berarti 16. Ya, 16X kurang 2 sama dengan 8. 16X sama dengan 10. X-nya berapa? X-nya itu 10 per 16 kan? Sepertinya ini ada sedikit salah soal ya, karena ini 2 pangkat 4. 4, ini 2, 16. Oh, sorry, saya yang salah. Di sini 1, di sini nanti 9. 16X kurang 1, ini 9, berarti 9 per 16. Maka yang diminta kan 3 per 4 log X. X itu 9 per 16. 9 per 16 itu 3 per 4 kuadrat ya. 3 per 4 log 3 per 4 kuadrat. Yang mana sama dengan 2. Udah, nomor 4 jawabannya 2. Gitu. Gimana? Dari 4 soal tadi, mana menurut kalian yang paling sulit atau mana yang paling mudah? Kalau menurut saya sih ini yang paling mudah ya, soal nomor 2. Sama soal nomor 4 lumayan mudah. Kan sebentar aja nih, cuma berapa baris. Kalau untuk soal nomor 3 agak ribet. Nomor 1 ini tuh
kita perlu gambar yang mana itu cukup apa ya, cukup memakan waktu lah gitu. Oke, selesai ya, 4 soal aja. Sekian video kali ini, semoga dapat dimengerti. Lebih dan kurang saya mohon maaf jika ada yang salah. Kalian bisa tulis di kolom komentar kalau mau kritik apa. Oh ya, jika kalian suka dengan video ini, kalian bisa like. Jika tidak, silakan dislike, tidak apa-apa. Jangan lupa share dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.